Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi kita untuk belajar konstruksi dan utilitas bangunan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang utilitas bangunan. Apakah kalian pernah mendengar kata utilitas? Materi ini sangat menyenangkan untuk dipelajari. Mari kita mulai pembelajaran kita. Utilitas adalah daya dukung penunjang aktivitas di dalam maupun luar bangunan. Utilitas juga dapat diartikan sebagai kebermanfaatan atau kegunaan suatu barang bagi yang menggunakannya. Semakin bermanfaat suatu barang bagi penggunanya, maka semakin tinggi pula utilitas barang tersebut. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Memahami utilitas bangunan, 2. Merencanakan konstruksi utilitas bangunan, 3. Menggambar 2 dimensi konstruksi utilitas bangunan, 4. Menggambar 3 dimensi konstruksi utilitas bangunan. Utilitas bangunan yang kita pelajari sekarang ini adalah 1. Plumbing. Rumah yang nyaman pasti memiliki instalasi air yang baik, instalasi air baik air bersih maupun air kotor. 2. Kelistrikan. Kita akan mudah melihat jika ada cahaya. Pada malam hari apa yang terjadi jika tidak ada cahaya lampu? Utilitas kedua yang kita pelajari adalah kelistrikan. Utilitas bangunan yang kita pelajari selanjutnya adalah sprinkler. Sprinkler merupakan alat yang digunakan untuk mencegah api semakin membesar ketika terjadi kebakaran. Dan yang terakhir adalah tangga, salah satu cara untuk menghubungkan perbedaan tinggi lantai bangunan dengan menggunakan tangga. Kesemua poin utilitas tadi harus ada dalam sebuah bangunan agar bangunan menjadi nyaman untuk digunakan. Dengan adanya kelengkapan ini, maka sebuah bangunan akan menghasilkan asas manfaat yang meliputi kenyamanan, kesehatan, aksesibilitas, komunikasi, mobilitas dan bangunan. Plumbing adalah sebuah sistem rangkaian pipa air yang terdapat dalam suatu bangunan. Sistem pemipaan ini terdiri dari bahan, pemasangan, perlengkapan, hingga pemeliharaan. Instalasi plumbing menyalurkan air bersih dari sumber tertentu ke tempat-tempat yang diperlukan di suatu bangunan. Selain itu, sistem plumbing tersebut juga dapat menyediakan saluran untuk pembuangan air kotor tanpa mencemari lingkungan di sekitarnya. Fungsi utama dari sistem plumbing di rumah adalah untuk membawa pasokan air panas dan dingin yang memadai dan dapat diminum ke penghuni sebuah rumah, serta mengalirkan semua air limbah dan pembuangan limbah dari perlengkapan ke saluran pembuangan umum atau sistem pembuangan pribadi. Berikut ini fungsi plumbing dan tujuan plumbing, yaitu penyedia air bersih di bangunan, sebagai instalasi pencegahan pencemaran lingkungan karena air bekas dan air kotor, mencegah pencemaran air di dalam bangunan, menyediakan sistem ventilasi udara yang mengatur sirkulasi udara pada area pembuangan air kotor. Dapat berfungsi sebagai sistem pencegah terjadinya kebakaran. Membuat kenyamanan pengguna bangunan semakin meningkat. Perencanaan sistem plumbing hingga proses pengerjaannya memerlukan berbagai jenis peralatan. Peralatan yang lengkap tentu saja dapat membuat rangkaian plumbing terangkai dengan baik dan tepat. Berikut ini berbagai jenis peralatan sistem plumbing yang dibutuhkan, yaitu pipa katup dan peralatan tambahan seperti pengecek tekanan air, peredam getaran pompa, dan penyaring kotoran. Dalam instalasi air bersih, perlu membuat denah plumbing dan diagram isometri. Diagram isometri membantu menentukan jalur-jalur instalasi pipa-pipa yang akan dipasang. Pemasangan pipa dilakukan setelah pasangan bata selesai, namun sebelum plesteran dan acian. Hal ini dilakukan untuk menghindari bobokan. Posisi pipa yang hendak diletakkan di kamar mandi harus disesuaikan dengan saniter. Ukuran pipa yang untuk air bersih berkisar setengah inch sampai 1 inch. Berikut merupakan gambaran untuk instalasi air bersih. Sumber air bersih yang digunakan pada bangunan akan ditampung pada tangki. Peletakan tangki air bersih ini dapat ditaruh di bagian bawah atau atas bangunan.
Setelah dari tangki distribusi air bersih akan disalurkan langsung ke bagian yang membutuhkan air bersih. Untuk meningkatkan tekanan air, setiap instalasi air dapat menggunakan overshock. Dalam pendistribusiannya, air bersih dapat dibantu pompa. Penggunaan air bersih tentu akan menyebabkan adanya air bekas yang harus dibuang. Pembuangan air bekas ini dapat diatur melalui sistem plumbing air bekas agar tidak mencemari bagian dalam maupun lingkungan luar bangunan. Untuk air bekas mandi atau cuci harus dibuat sebuah bak kontrol untuk mengontrol pembersihan pada tempat-tempat tertentu. Ukuran pipa instalasi air kotor adalah 3 inch sampai 4 inch. Berikut merupakan gambaran untuk instalasi air kotor. Air bekas cuci tangan, mandi, dan buang air akan disalurkan menuju pipa air kotor. Untuk bangunan 2 lantai terdapat shaft yang membantu menata pipa buangan agar tertata rapi dan memudahkan pemeliharaan. Selanjutnya, air kotor akan masuk bak kontrol sebelum dibuang ke riol kota. Setiap rumah sehat wajib memiliki septic tank karena air limbah tidak boleh langsung dibuang ke riol kota. Sekarang kita beralih ke utilitas sistem kelistrikan. Listrik merupakan sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Listrik sangat dibutuhkan manusia modern. Instalasi listrik adalah sebuah sistem rangkaian listrik yang berguna untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke beban-beban listrik yang terhubung dengan penghantar, kabel, dan berguna oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Dalam instalasi listrik terdapat istilah-istilah seperti berikut ini. Pertama adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah hubungan antara sakelar, stop kontak, komponen-komponen atau peralatan listrik yang terhubung satu dengan lainnya dengan menggunakan penghantar. Yang kedua adalah arus listrik. Arus listrik ditandai dengan, jika kita menyalakan lampu dan lampu menyala, ini artinya arus listrik telah mengalir ke lampu. Terdapat istilah yang lainnya pada kelistrikan yaitu sumber listrik. Sumber listrik adalah tegangan yang berasal dari baterai, PLN, pembangkit genset atau solar cell serta pembangkit listrik lainnya. Untuk bangunan di Indonesia, sumber listrik yang banyak digunakan adalah PLN diikuti dengan solar cell. Kemudian terdapat beban listrik. Beban listrik yang terdapat di rumah adalah kulkas, lampu, televisi, komputer, laptop, microwave, oven listrik, dan beban listrik lainnya. Hal selanjutnya yang kita pelajari dalam sistem instalasi kelistrikan adalah komponen. Berikut adalah komponen yang digunakan dalam instalasi listrik. Pertama yaitu Bargainser. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi yaitu 220 VA, 450 VA, 900 VA, 1300 VA dan 2200 VA. Dalam Bargainser terdapat beberapa komponen penyusun yaitu MCB, meter listrik, meter kontrol, dan kabel. Pada Bargainser, meter listrik atau kWh meter, alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh, kWh. Pada Bargainser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Komponen dalam Bargainser selanjutnya, spin control. Spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Pada kanal output Bargainser biasanya terdapat 3 kabel yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan Bargainser terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi listrik rumah tinggal. Komponen instalasi listrik selanjutnya adalah pengaman. Setiap rumah wajib dilengkapi dengan pengaman instalasi listrik.
Pengaman instalasi listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau korsleting. Berikut terdapat 2 jenis pengaman untuk instalasi listrik, yaitu 1. Pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekering. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. 2. Pengaman listrik dermos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Komponen instalasi listrik selanjutnya adalah saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Saklar dapat dikategorikan berdasarkan tegangan. Terdapat saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Komponen instalasi listrik selanjutnya adalah stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Komponen instalasi listrik selanjutnya adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis NYA, NYM, NYY, dan NYMHYO. Untuk memasang komponen instalasi listrik diperlukan peralatan seperti tang, gunting, solder, tespen, dan solasi. Sekarang kita masuk ke perancangan desain instalasi listrik untuk rumah. 1 titik lampu perlu dipasang di depan pintu masuk utama ke rumah. Untuk mengendalikan lampu dipasang saklar di dekat pintu masuk utama di sebelah dalam rumah. Untuk suatu penerangan umum di area dalam rumah perlu diadakan agar dapat diberikan oleh luminer langit-langit atau luminer dinding. Saklar untuk penerangan ditempatkan di dekat pintu masuk kamar tidur. Untuk kotak kontak ruangan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak akan terhalang oleh mebel pada dinding bebas. Pada dinding bebas ini ditempatkan kotak kontak dengan jarak satu sama lain sebaiknya 2–2,5 meter. Kotak kontak ini sebaiknya dikendalikan dengan saklar dinding. Kotak kontak khusus perlu disediakan jika dipasang penyejuk udara AC dinding. Kotak kontak khusus ini merupakan stop kontak yang tidak boleh dicabut pasang setiap saat. Setiap ruang makan harus mempunyai sekurang-kurangnya 1 titik penerangan yang dikendalikan dari saklar dinding. Titik penerangan ini ditempatkan di atas pusat meja untuk memberikan penerangan langsung. Kotak kontak dapat dipasang dengan jarak setiap kotak kontak adalah 1,2 meter. Satu sama lain dan ditempatkan 20–30 cm di atas meja. Utilitas bangunan selanjutnya yang kita pelajari adalah sprinkler. Sprinkler adalah suatu sistem otomatis penyiraman air melalui kepala yang melekat pada sistem perpipaan yang mengandung air dan terhubung ke suplai air, sehingga debit air keluar dengan segera, dikarenakan dari sensor sensitif berupa air raksa yang pecah dan terkoneksi oleh suhu yang panas, yang ditimbulkan dari sesuatu yang terbakar. Setiap sprinkler diaktifkan secara individual bila mendeteksi panas sampai suhu tertentu. Mari kita mengenal jenis sprinkler untuk pertama kali. Sistem basah. Sistem sprinkler basah bekerja secara otomatis terhubung dengan sistem pipa yang berisi air. Peralatan yang digunakan pada sistem ini terdiri dari sumber air, bak penampungan, kepala sprinkler, tangki tekanan dan pipa air di mana dalam keadaan normal, seluruh jalur pipa penuh dengan air. Sistem kering. Sistem sprinkler kering merupakan suatu instalasi sprinkler di mana sistem perpipaannya mengandung udara atau nitrogen bertekanan.
Sekarang kita rencanakan sprinkler untuk rumah tinggal. Peletakan dari sprinkler head untuk perancangan ini diletakkan di bagian plafon, di mana arah pancarannya ke bawah. Jarak antar sprinkler menurut standar SNI maksimum 2,3 meter. Sprinkler kategori kebakaran ringan jarak maksimum antar sprinkler maksimum adalah 4,6 meter atau untuk jarak antara sprinkler dengan dinding, maksimum setengah dari 4,6 dengan mengacu pada standar SNI. Selanjutnya, luas area yang dilindungi sprinkler maksimal adalah 21 meter persegi jika mengacu pada standar SNI dan untuk mencegah agar tidak ada daerah yang tidak terlindungi, maka jarak antar sprinkler overlap 1/4 bagian. Selamat bagi kalian para calon insinyur. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kalian calon insinyur muda DPIB. Kalian telah mempelajari materi utilitas bangunan. Masih banyak lagi ilmu yang harus kalian gali dalam merencanakan bangunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you.